Halo semuanya, untuk UAS kali ini aku akan menjelaskan sebuah materi. Tapi sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Cantika Kusumawardani. Aku dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM E1111231031078. Jadi pada video kali ini tuh aku akan menjelaskan sebuah materi tentang hukum internasional yang judulnya tanggung jawab negara. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama ada pengertian tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara adalah konsep dalam hukum internasional yang mengacu pada kewajiban suatu negara untuk memperbaiki pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya. Istilah tanggung jawab berasal dari kata bahasa Indonesia yaitu tanggung yang berarti menanggung atau memikul beban, dan jawab yang berarti memberikan penjelasan atau balasan. Dalam konteks negara, tanggung jawab ini merujuk pada kewajiban untuk menanggung akibat dan memberikan penjelasan atau perbaikan atas tindakan yang melanggar hukum internasional. Secara luas, tanggung jawab negara mencakup berbagai aspek, mulai dari pelanggaran perjanjian internasional hingga tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Ketika suatu negara melakukan tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional, tindakan tersebut harus dapat diatribusikan ke negara tersebut, biasanya melalui organ atau agen negara yang bertindak dalam kapasitas resminya. Pelanggaran ini kemudian memunculkan kewajiban bagi negara tersebut untuk memberikan reparasi kepada pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk restitusi atau mengembalikan keadaan seperti semula, kompensasi atau ganti rugi finansial, atau satisfaction, atau tindakan simbolis seperti permintaan maaf. Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa hubungan internasional dijalankan dengan keteraturan dan kepatuhan terhadap hukum. Ini berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum internasional, memastikan bahwa negara-negara tidak bertindak sewenang-wenang tanpa mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa yang timbul dari pelanggaran tanggung jawab negara dapat melalui negosiasi diplomatik, mediasi, arbitrase, atau dibawa ke pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau ICJ. Prinsip ini juga mencerminkan keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional mereka, menekankan bahwa meskipun negara memiliki hak untuk menjalankan urusan internalnya, mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak dan kewajiban internasional yang diakui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen dasar tanggung jawab negara. Oke, elemen dasar negara tuh ada berapa sih? Kebetulan di sini aku akan menjelaskan 3. Oke, yang pertama ada tindakan atau kelalaian. Tanggung jawab negara dapat timbul dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara. Yang kedua ada pelanggaran kewajiban internasional. Tindakan atau kelalaian tersebut harus merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang mengikat negara tersebut. Yang ketiga yaitu atribusi ke negara. Tindakan atau kelalaian tersebut harus dapat diatribusikan ke negara, biasanya melalui tindakan organ negara atau agen yang bertindak dalam kapasitas resminya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara. Apa sih prinsip kedua tersebut? Aku akan jelaskan secara singkat ya. Yang pertama yaitu non-intervensi. Negara tidak boleh mencampuri urusan domestik negara lain kecuali jika ada mandat internasional yang mengizinkan atau kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Kemudian yang kedua yaitu kedaulatan rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk menjalankan urusan internalnya tanpa campur tangan dari negara lain. Namun, kedaulatan juga membawa tanggung jawab untuk tidak melanggar hak dan kewajiban internasional. Nah, selanjutnya lanjut ke konsekuensi tanggung jawab negara. Ada 3 juga dan aku akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu reparasi. Negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional harus memberikan reparasi yang memadai kepada negara atau entitas yang dirugikan. Bentuk reparasi dapat berupa restitusi atau pengembalian keadaan seperti semula, kompensasi atau ganti rugi finansial, dan kepuasan permintaan maaf atau jaminan bahwa pelanggaran tidak akan terulangi lagi. Yang kedua yaitu restitusi atau mengembalikan keadaan seperti semula sebelum pelanggaran terjadi. Yang ketiga adalah kompensasi, yaitu memberikan ganti rugi atas kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi. Selanjutnya ada proses penyelesaian sengketa. Di sini ada 4 dan aku akan menjelaskannya.
Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana negara-negara yang bersengketa berkomunikasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa intervensi pihak ketiga. Negosiasi merupakan metode yang paling umum dan pertama kali dilakukan dalam penyelesaian sengketa internasional. Yang kedua ada mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu negara-negara yang bersengketa mencapai penyelesaiannya. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase melibatkan penyelesaian sengketa oleh satu atau lebih arbiter yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Nah, yang terakhir ada adjudikasi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang didirikan berdasarkan hukum internasional seperti Mahkamah Internasional atau ICJ atau Pengadilan Hukum Laut Internasional atau ITLOS. Pengadilan ini memutuskan sengketa berdasarkan hukum internasional dan keputusannya bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dari penjelasan tadi terdapat contoh kasus yang bisa diambil. Aku akan mengambil satu kasus yaitu kasus Nicaragua versus Amerika Serikat. Pada tahun 1984, Republik Nicaragua mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atau ICJ melawan Amerika Serikat, menuduh bahwa Amerika Serikat terlibat dalam serangkaian tindakan militer dan paramiliter melawan Nicaragua. Nicaragua menuduh Amerika Serikat mendukung kelompok pemberontak kontra yang berusaha menggulingkan pemerintah Sandinista, menambang pelabuhan Nicaragua, dan melanggar kedaulatan serta integritas teritorial Nicaragua. Kemudian ada pula konsekuensi yang didapat oleh Amerika Serikat terhadap pelanggarannya terhadap Nicaragua. Konsekuensi yang didapat yaitu ICJ memerintahkan Amerika Serikat untuk memberikan kompensasi kepada Nicaragua atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya. Namun Amerika Serikat tidak mematuhi perintah ini, menunjukkan keterbatasan mekanisme penegakan hukum ICJ. Selanjutnya adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Pengajuan kasus ke ICJ. Nicaragua mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional pada tahun 1984 meminta pengadilan untuk menentukan bahwa tindakan Amerika Serikat melanggar hukum internasional dan meminta ganti rugi. Kemudian putusan pengadilan. Pada tahun 1986, ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional dengan mendukung kelompok kontra dan melakukan tindakan militer di Nicaragua. Pengadilan menegaskan bahwa Amerika Serikat melanggar kedaulatan Nicaragua dan melanggar kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Kemudian kepatuhan dan eksekusi putusan. Meskipun ICJ memutuskan mendukung Nicaragua, Amerika Serikat menolak untuk mengakui yurisdiksi ICJ atas beberapa aspek kasus tersebut dan tidak mematuhi keputusan untuk membayar ganti rugi kepada Nicaragua. Teman-teman semuanya, sampai di sini saja ya materi yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita sampai di akhir video ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.